Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 12 April 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 1 sampai dengan 8. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara-saudari yang terkasih, Nikodemus memang mengagumi Yesus sebagai guru yang datang dari Allah dan sebagai pembuat mukjizat. Ia diajak berani mempercayakan hidupnya kepadanya. Nikodemus kemudian disebut-sebut dalam beberapa tulisan apokrif seperti Injil Nikodemus, Nikodemi Evangelium, sebuah dokumen yang diterbitkan pada abad ke-16. Berdasarkan tradisi Kristen, Nikodemus dianggap sebagai salah satu martir pada abad pertama. Oleh Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur, Nikodemus dihormati sebagai santo dan perayaannya diperingati pada tanggal 3 Agustus. Dalam Injil, Nikodemus diperkenalkan sebagai orang yang berhati lurus, setia, namun yang ketakutan, bahkan tidak memahami Yesus pada waktu berhadapan muka dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, dilahirkan kembali adalah gambaran pembaptisan supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Dengan dibaptis, seseorang dianugerahi Roh Kudus supaya ia menjadi manusia baru. Ia diangkat menjadi anak Allah, hidupnya dijiwai dengan martabat ilahi dan dosa-dosanya diampuni, baik dosa asal maupun dosa yang ia lakukan secara pribadi. Dengan demikian, ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup bersatu dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah dibaptis mestinya juga sudah dilahirkan dari Roh Kudus. Kita mestinya tidak hanya menjadi orang yang tahu banyak hal mengenai Tuhan, tetapi juga diharapkan mau dihidupi oleh pengetahuan kita mengenai Tuhan itu, sehingga martabat kita sebagai anak-anak Allah sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bagi semua orang yang telah dibaptis, hendaknya memiliki kemampuan mawas diri yang berarti hanya mengabdi Tuhan saja dan menolak godaan setan dalam hidup sehari-hari. Karena kita beriman kepada Yesus penyelamat dunia, maka lingkungan hidup kita juga disucikan alias dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Rahmat baptisan merupakan dasar hidup beriman kepada Yesus Kristus. Maka, jika kita setia pada rahmat atau janji baptis, maka dengan mudah juga kita setia pada panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus terbuka akan kenyataan
bahwa hidup sebagai anak-anak Allah berkat baptisan yang kita terima bukanlah hidup yang mudah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidakkah seringkali kita masih hidup seperti orang lain yang tidak menerima baptisan, walaupun kita sudah dipermandikan? Hal ini menunjukkan bahwa dengan baptisan bukanlah sesuatu yang otomatis mengubah hidup kita menjadi baik, melainkan kekudusan yang telah kita terima dalam baptisan harus diusahakan dan diperjuangkan untuk tetap kudus dari hari ke hari. Maka, saudara saya yang terkasih, marilah kita berdoa memohon kesetiaan kepada Kristus Tuhan kita, supaya kita benar-benar dapat menjalankan hidup sebagai umat Kristiani yang baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, sehingga kita berani berharap dengan baptisan yang telah kita terima, kita akan dimeteraikan untuk masuk dalam kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku telah lama dibaptis. Aku bersyukur atas baptisan itu. Namun aku sadar hidupku belum selalu mengungkapkan dan mewujudkan kehidupan Kristen yang sejati. Maka kuatkan dan mampukanlah aku untuk hidup dan menjadi orang sesuai dengan martabat baptisan, yakni sebagai anak-anak Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.